Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Tria Sopiani dari kelas 11 TKJ 1. Pada video kali ini saya akan membahas tentang interVLAN routing. InterVLAN routing adalah menghubungkan antara VLAN 10 dengan VLAN 20 atau menghubungkan antara network yang berbeda agar bisa saling berkomunikasi. Nah, seperti yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya bahwa VLAN 10 dengan VLAN 20 tidak bisa saling berkomunikasi karena network yang berbeda. Nah, agar keduanya bisa saling berkomunikasi, kita membutuhkan yang namanya router. Kita tambahkan router. Di bawah sini kita tambahkan yang paling kanan atau yang 2811. Kita tambahkan saja di sini. Lalu kita hubungkan dengan menggunakan kabel automatic. Nah, router ini kita hubungkan ke salah satu switch saja. Misal di sini kita hubungkannya ke switch 1 saja. Jadi kita tidak perlu menghubungkan router ke switch 2 dan router ke switch 3. Kita cukup menghubungkannya kepada satu switch saja. Nah, kali ini yang akan kita konfigurasi adalah IP address pada router. Kita tulis saja di sini. Misal di sini VLAN 1, IP-nya adalah 192.168.0/24. VLAN 10, IP-nya adalah 192.168.10.0/24. VLAN 20, IP-nya adalah 192.168.20.0/24. Nah, jadi ini yang akan kita konfigurasi pada router ini. Langsung saja kita masuk ke router, lalu kita masuk ke tab CLI. Kita masuk ke mode privilege, lalu masuk ke mode global configuration. Kita masukkan interface yang terhubung. Bisa kita lihat di sini bahwa interface yang terhubung dari router 0 ke switch 1 adalah FA00. Kita masukkan saja interface FA00, lalu kita enter. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa kabelnya masih merah, itu tandanya belum menyala. Kita nyalakan dengan perintah no shutdown. Nah, bisa dilihat di sini sudah berwarna hijau. Ini tandanya bahwa sudah menyala atau sudah berjalan dengan lancar. Nah, kita masukkan untuk IP VLAN satunya, kita masukkan dengan perintah IP address, lalu kita masukkan IP-nya 192.168.1.1. Kita masukkan juga saat MAC mask-nya 255.255.255.0. Nah, lalu kita enter. Kita coba lihat, kita exit dulu. Kita lihat dengan perintah do show IP interface brief. Kita enter. Nah, bisa dilihat di sini bahwa FA00 sudah masuk dengan IP 1.1. Nah, ini adalah VLAN 1. Nah, untuk VLAN 10 dan VLAN 20 ini tidak ada interface yang terhubung. Jadi kita akan membuat sub interface. Kita buat dulu sub interface untuk VLAN 10. Kita masukkan perintah interface FA00T10 untuk VLAN 10. Kita enter, lalu kita masukkan perintah encapsulation.
Q 10. Nah, ini artinya adalah bahwa interface FA00.10 ini akan dimasukkan ke dalam VLAN 10. Kita enter. Lalu selanjutnya kita akan masukkan IP address-nya. IP address, kita lihat di sini bahwa ini adalah IP address milik VLAN 10. 192.168.10.1. Masukkan juga subnet mask-nya 255.0. Lalu kita enter. Lalu kita konfigurasikan juga pada VLAN 20-nya. Kita exit dulu. Lalu kita masukkan interface-nya. Kita bikin sub interface yang untuk VLAN 20. Lalu kita masukkan ke encapsulation.1Q20. Lalu masukkan IP-nya, yaitu 192.168.20.1. Lalu enter. Lalu kita exit. Coba kita lihat dengan mematikan perintah do show IP interface brief. Nah, bisa dilihat di sini bahwa FA00.10 dan FA00.20 sudah masuk. Nah, ini kita sudah konfigurasi pada routernya. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasikan pada PC-nya. Nah, yang akan kita konfigurasi adalah kita X dulu, lalu kita misal ke PC 1, lalu kita ke desktop, lalu IP configuration. Kita masukkan default gateway-nya yang sudah kita konfigurasi tadi pada router 192.168.10.1. Nah, untuk IP address-nya kita ganti saja menjadi misal di sini titik 20. Kita masukkan juga yang VLAN 20, misal di PC 4, kita ke desktop, lalu IP configuration. Kita masukkan 192.168.20.1. Kita ganti juga IP address-nya jadi 20. Nah, kenapa kita ubah angka satunya menjadi angka 20? Karena angka satunya sudah dipakai pada default gateway-nya. Jadi kita ubah menjadi 20. Kita masukkan juga pada PC 2, 3, 5, dan 6. Kita masukkan, ini adalah VLAN 10, jadi kita masukkan 192.168.10.1. Kita masukkan yang VLAN 20-nya. Kita coba dulu di ruangan 1 saja. Nah, sebelumnya kita konfigurasikan terang pada switch ini terlebih dahulu. Kita konfigurasikan pada interface yang terhubung pada router ini. Coba kita lihat interface berapa yang terhubung dengan router ini. Di sini bisa kita lihat bahwa interface yang terhubung dengan switch adalah FA09. Kita masuk ke switch, lalu kita ke tab CLI.
Kita masuk ke mode privilege, lalu kita masuk ke mode global configuration. Mengapa kita konfigurasikan terang pada switch? Karena pada switch ini nantinya akan terhubung ke router. Nah, kita masukkan interface-nya, interface FA09, lalu kita enter. Kita masukkan perintah switch port mode terang, lalu kita enter. Kita coba lakukan pengujian dengan mengirimkan ping dari PC 1 ke PC 4. Nah, bisa dilihat di sini sudah successful. Coba kita dari PC 2 ke PC 6. Kita coba lagi. Sudah successful. Kita hapus. Lalu selanjutnya kita akan mempelajari konfigurasi DHCP server pada router. Nah, untuk saat ini kita menggunakannya statik atau kita ketikkan satu persatu. Nah, untuk DHCP server ini kita tidak perlu mengetikkan satu persatu. Dia akan otomatis mendapat IP. Kita langsung saja ke router. Kita masuk ke tab CLI. Ini sudah di mode global configuration. Nah, langsung saja kita ketikkan perintahnya, yaitu IP DHCP pool VLAN 10. Lalu kita enter. Lalu kita masukkan IP networknya. Kita masukkan dengan perintah network 192.168.10.0. Jangan lupa masukkan subnet masknya juga 255.255.255.0. Kenapa kita di sini menggunakan 0? Karena ini adalah IP network. IP network itu selalu berawalan dari angka 0. Kita enter. Lalu selanjutnya kita masukkan gateway-nya. Kita masukkan dengan perintah default router 192.168.10.1. Kita enter. Lalu kita juga menambahkan DNS servernya. DNS server. Nah, untuk DNS server ini bisa menggunakan 8.8.8.8 ataupun bisa menggunakan IP internetnya. Nah, kali ini saya akan menggunakan 8.8.8.8. Lalu kita enter. Lalu kita konfigurasikan pada VLAN 20 juga, kita exit dulu. Lalu kita masukkan IP DHCP full VLAN 20. Kita enter, lalu kita masukkan networknya. Kita enter, lalu kita masukkan gateway-nya dan DNS-nya kita masukkan juga. Lalu exit. Lalu kita masukkan juga VLAN satunya. Lalu masukkan networknya. Lalu gateway. Lalu DNS-nya masukkan juga. Lalu kita coba cek, kita exit dulu. Lalu kita langsung X saja. Coba kita ke PC 1. Lalu kita hapuskan semuanya, gateway-nya, subnet mask dan IP-nya. Lalu kita klik DHCP. Kita tunggu. Nah, bisa dilihat di sini dia sudah otomatis mendapatkan IP dan lain-lainnya.
Coba kita ke PC 4. Kita bisa saja langsung klik ke DHCP-nya. Kita tunggu. Nah, bisa dilihat di sini dia sudah sukses mendapatkan IP-nya. Kita X saja. Nah, itu adalah konfigurasi DHCP server pada router. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai switch layer 2 dan switch layer 3. Kita geser. Nah, bisa dilihat di sini bahwa switch yang ada di ruang 1, 2, dan 3 ini adalah switch layer 2. Sedangkan di sini multi layer switch ini adalah switch layer 3. Kenapa bisa begitu? Bisa kita lihat di sini bahwa switch ini adalah tipenya 2960 dan switch ini tipenya adalah 3560. Nah, angka pertamanya ini adalah 2. Jadi dia masuk ke dalam switch layer 2. Sedangkan yang ini dia angka pertamanya adalah 3. Jadi dia masuk ke dalam switch layer 3. Nah, bedanya antara switch layer 2 dan switch layer 3 adalah bahwa switch layer 2 hanya bisa berkomunikasi dengan yang networknya sama. Misalkan di sini VLAN 10. Itu VLAN 10 bisa saling berkomunikasi, tetapi antara VLAN 10 dengan VLAN 20 ini tidak bisa berkomunikasi karena sudah berbeda networknya. Nah, untuk di switch layer 3 atau di multi layer switch ini dia bisa menghubungkan antar network. Nah, untuk menghubungkan antar network di switch layer 2 ini kita membutuhkan yang namanya router. Tetapi di switch layer 3 atau di multi layer switch ini dia tidak perlu yang namanya router karena dia sudah bisa menghubungkan antar network. Nah, itulah perbedaan antara switch layer 2 dengan switch layer 3. Nah, itulah perbedaan antara switch layer 2 dan switch layer 3. Nah, selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi switch virtual interface. Kita masukkan dulu 2 buah PC ke sini. Lalu kita hubungkan dengan kabel automatically. Nah, sebelumnya kan pada router itu kita membuat sub interface untuk mengkonfigurasikannya. Nah, di multi layer switch ini kita tidak perlu sub interface untuk konfigurasinya. Nah, kita pindahkan tulisan ini ke sini. Kita masukkan dulu IP-nya. Kita akan membuat PC ini menjadi VLAN 10 168.10. Misal di sini 55. Nah, kita masukkan juga subnet masknya. Lalu yang PC ini kita akan menjadikannya VLAN 20. Nah, selanjutnya kita masuk ke multi layer switch ini, lalu kita ke tab CLI. Kita masuk ke mode privilege, lalu kita masuk ke mode global configuration. Nah, kita coba lihat di sini. Kita ubah saja namanya agar mudah
menjadi PC 20 dan di sini adalah PC 21. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa PC20 ini interface yang terhubung dengan multilayer switch adalah 02, dan PC21 ini yang terhubung ke switch adalah FA03. Kita ke multilayer switch lagi, lalu kita masukkan interface-nya, yaitu interface FA02, lalu kita enter. Kita bikin VLAN-nya dulu, VLAN 10, lalu kita beri nama programming, lalu kita masukkan juga yang VLAN 20, kita exit dulu, lalu kita FA03 VLAN 20, namanya marketing, lalu jika sudah kita exit, kita masukkan interface-nya, lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10. Lalu kita exit, lalu masukkan VLAN 20-nya. Interface FA03, switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Kita enter. Lalu kita exit. Lalu kita lihat to show VLAN brief. Nah, bisa dilihat di sini bahwa VLAN 10 dan VLAN 20 sudah masuk. Lalu selanjutnya kita masukkan IP yang akan kita konfigurasi. Kita masukkan interface FA02. Maaf, saya salah memasukkan perintah, kita exit dulu. Untuk mengkonfigurasi IP-nya, kita mengetikkan perintah interface VLAN 10, lalu kita masukkan IP-nya, IP address 192.168.10.255.255.255.0, kita enter. Lalu kita exit. Kita masukkan juga yang VLAN 20-nya. Kita masukkan IP-nya, yaitu IP address 192.168.20.1. Lalu kita tambahkan juga subnet mask-nya. Kita enter. Lalu kita exit. Lalu kita tambahkan juga yang VLAN 1. Jika sudah semua, kita exit, lalu kita coba lihat to show IP interface brief. Kita enter, kita klik spasi saja,
Nah, bisa kita lihat di sini bahwa VLAN 1, 10, dan 20 sudah masuk semua. Nah, jika kita lihat di sini VLAN 1 ini adalah administrative down. Nah, ini tandanya bahwa VLAN 1 ini tidak menyala. Nah, untuk menyalakannya kita masukkan perintah no shutdown. Kita enter. Oh maaf, kita masuk dulu ke interface-nya. Kita masukkan perintah interface VLAN 1, lalu kita enter, lalu kita ketikkan perintah no shutdown. Nah, kita exit. Coba kita lihat. Nah, bisa dilihat di sini bahwa sudah menyala semua. Nah, selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi IP address dan melakukan pengujian pada switch layer 2. Kita X dulu. Nah, tadi kan kita sudah konfigurasi pada switch layer 3 atau multi layer switch ini. Nah, kita sekarang akan mencoba konfigurasikan pada PC-nya. Kita klik ini PC 20, lalu kita ke IP configuration. Nah, tadi kan kita tidak memasukkan default gateway-nya. Nah, sekarang kita masukkan dulu ke default gateway-nya 192.168.10.1. Lalu kita masukkan juga pada PC 21. .192.168.20.1. Lalu kita konfigurasikan juga pada PC 13 dan PC 16, PC yang ada di ruang 3 ini. Kita ke desktop, kita masukkan gateway-nya 192.168.10.1. Nah, kenapa kita masukkannya secara manual? Karena pada multilayer switch ini kita belum konfigurasi DHCP server. Nah, coba kita ping dari PC 20 ke PC 21 ini. Filenya coba kita ping lagi. Nah, mungkin multilayer switch ini masih mendetek layer 2, atau mungkin bagi defaultnya itu switch ini masih switch layer 2. Kita coba cek, kita masuk ke multi layer switch, lalu kita ke tab CLI, kita coba cek to show IP route. Kita enter. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa di sini adalah ICMP redirect charge is empty. Nah, ini menandakan bahwa multi layer switch ini masih switch layer 2. Nah, untuk cara mengaktifkannya kita ketikkan perintah IP routing. Nah, coba kita lihat lagi to show IP route. Nah, coba kita X, lalu kita coba kirimkan paket dari PC 20 ke PC 21. Kita coba lagi. Nah, sudah successful. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP server pada multi layer switch. Nah, untuk konfigurasinya sama saja seperti pada konfigurasi router. Kita ke tab CLI. Nah, kita masukkan perintahnya yaitu IP DHCP pool VLAN 10. Kita enter. Lalu kita masukkan networknya 192.168.10.1.
lalu kita masukkan juga subnet masknya 255.2. Kita enter, lalu kita masukkan default gateway-nya. (192.168.10.1). Lalu kita masukkan juga DNS-nya. Nah, jika sudah, kita exit, lalu kita tambahkan yang VLAN 20-nya. Lalu kita masukkan networknya. Lalu kita exit lagi, lalu kita tambahkan yang VLAN 1. Nah, coba kita X dulu, lalu kita cek pada PC 20 ini. Kita cek, klik DHCP. Nah, bisa kita lihat di sini sudah sukses mendapat IP-nya. Coba kita cek pada PC yang satunya. Nah, bisa dilihat di sini juga sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membuat topologi baru. Kita tambahkan di sini satu router. Kita akan menggunakan yang paling kanan atau yang paling terakhir ini. Kita tambahkan di sini. Lalu kita akan tambahkan 3 buah switch. Kita akan menggunakan yang pertama atau yang 2960. Kita tambahkan di sini. Kita ubah saja namanya. Lalu kita akan tambahkan PC. Nah, selanjutnya kita akan membaginya menjadi VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, dan VLAN 50. Nah, ini akan ini adalah untuk VLAN 10. Ini adalah untuk VLAN 20. Ini adalah untuk VLAN 30.
adalah untuk VLAN 40 dan ini adalah untuk VLAN 50. Nah, selanjutnya kita akan hubungkan dengan menggunakan kabel. Kita hubungkan dari switch 2 ke router, lalu dari switch 1 ke switch 2 dan switch 2 ke switch 3. Lalu kita dari bisi 1 misal di sini adalah VLAN 10, IP-nya yaitu 10.10.10.0/24. Dan untuk VLAN 20 IP-nya adalah 20.0/24. VLAN 30 IP-nya adalah 30.30.30.0/24. VLAN 40.40.40.0/24. VLAN 50.50.50.0/24. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP server pada router. Nah, langsung saja kita masuk ke router, lalu ke tab CLI. Kita masuk ke mode privilege, lalu ke mode global configuration. Lalu kita lihat interface berapa yang terhubung. Bisa kita lihat di sini interface yang terhubung dari router adalah FA00. Kita masukkan interface FA00, lalu kita enter. Nah, jika kita lihat di sini kabelnya masih merah, jadi kita akan mengaktifkannya dulu dengan mengetikkan perintah no shutdown. Bisa kita lihat di sini ini sudah hijau. Nah, agar hijau keduanya kita bisa klik ini saja. Nah, sudah hijau. Lalu kita exit. Lalu kita akan membuat sub interface untuk VLAN tersebut. Kita akan membuat untuk VLAN 10 dulu. Kita masukkan perintah interface FA00.10. Kita enter. Lalu kita masukkan perintah encapsulation .1q10. Lalu kita masukkan IP-nya, IP address
Nah, kita lihat di sini VLAN 10 IP-nya adalah 10.10.10.1. Lalu kita tambahkan juga subnet mask-nya. Lalu kita enter. Lalu kita exit. Lalu kita bikin sub interface untuk yang VLAN 20. encapsulation.1q20. Lalu kita masukkan IP-nya yaitu 20.20.20.20. Lalu kita buat untuk VLAN ke-30-nya. Lalu buat untuk VLAN 40. Dan yang terakhir kita buat untuk VLAN 50. Lalu kita masukkan IP-nya. Kita enter. Jika sudah semua, kita exit. Nah, jika sudah semua, kita exit. Lalu kita coba cek dengan mengetikkan perintah do show IP interface brief. Nah, bisa dilihat di sini sudah masuk semua. Nah, untuk FA00 ini adalah VLAN 1. Nah, kita tidak perlu memasukkan IP address-nya karena kita tidak menggunakan VLAN 1. Nah, setelah kita sudah selesai mengkonfigurasikan IP-nya, selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan DHCP server pada router ini. Kita ketikkan perintah IP DHCP pool VLAN 10. Kita enter. Lalu kita masukkan networknya 10.10.10.0. Kita tambahkan juga subnet mask-nya. Enter. Lalu kita tambahkan gateway-nya. Sepuluh titik 10.10.10.1. Lalu kita tambahkan juga DNS-nya. Kita exit. Lalu kita buat untuk VLAN 20.
Lalu kita buat juga untuk VLAN 30. Kita tambahkan gateway-nya. Lalu kita tambahkan DNS-nya. Kita exit, lalu kita buat untuk VLAN 40. Kita tambahkan networknya. Kita tambahkan gateway. Lalu kita tambahkan DNS-nya. Terakhir kita buat untuk yang VLAN 50. Kita tambahkan gateway. Lalu kita tambahkan juga DNS-nya. Lalu kita exit. Nah, setelah kita selesai mengkonfigurasikan IP DHCP pada router, selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan pada switch-switchnya. Nah, kita buka switch 1 terlebih dahulu. Lalu kita ke tab CLI. Kita enter. Lalu kita masuk ke mode privilege. Lalu kita masuk ke mode global configuration. Lalu kita masukkan VLAN 10. Lalu kita exit, lalu kita masukkan VLAN 20. Lalu exit, lalu VLAN 30. VLAN 40. Lalu kita coba cek do show VLAN brief. Nah, sudah bisa dilihat di sini VLAN 10 sampai VLAN 50 sudah aktif. Kita aktifkan juga pada switch 2. Kita ke tab CLI, mode privilege, lalu mode global configuration. Lalu kita masukkan VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, dan yang terakhir VLAN 50. Coba kita exit, lalu kita ketikkan perintah do show VLAN brief. Nah, di sini VLAN 10 hingga VLAN 50 sudah aktif. Kita konfigurasikan juga pada switch ketiga. Kita ke mode privilege, lalu ke mode global configuration. Kita masukkan VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, 40, dan yang terakhir VLAN 50. Kita exit, lalu kita lihat
Nah, di sini juga sudah aktif. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan port-portnya. Bisa kita lihat dulu di sini VLAN 40 PC11 ini. Interface yang terhubung dengan switch adalah FA04 dan PC12-nya adalah FA05. Kita masuk ke switch 2, lalu ke tab CLI. Kita masukkan interface-nya, yaitu interface rank FA04 sampai 5, lalu enter. Lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 40, lalu enter, lalu kita exit. Kita masukkan juga yang VLAN 50. Coba kita lihat FA06 dan juga FA07. FA06 sampai FA07, lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 50, lalu kita exit. Kita coba lihat the show VLAN brief. Nah, di sini VLAN 40 dan VLAN 50 sudah masuk. Selanjutnya kita akan membuat terang. Kita lihat dulu port-port atau interface yang terhubung. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini ada FA01, FA02, dan FA03. FA01 adalah yang terhubung dengan router. FA02 adalah yang terhubung dengan switch 1, dan FA03 adalah yang terhubung dengan switch 3. Kita masukkan interface rank FA01 sampai 3, enter, lalu switch port mode terang, lalu kita exit. Kita coba cek to show interface terang. Nah, bisa dilihat di sini FA01, 02, dan 03 sudah dalam mode trunking. Lalu kita X, lalu kita ke switch 1, kita ke tab CLI. Kita juga akan mengkonfigurasikan terangnya. Nah, bisa kita lihat di sini adalah FA01. Kita masukkan interface FA01, switch port mode terang. Jika sudah, kita exit. Lalu kita akan memasukkan port-portnya. Coba kita lihat di sini. PC1 VLAN 10 ini adalah FA02, dan untuk PC2 nya FA03. Kita masukkan interface rank FA02 sampai 3, lalu enter, lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 10, lalu kita exit.
Kita buat juga untuk yang VLAN 20. Coba kita lihat FA04, FA05, FA06, dan FA07. Kita masukkan interface rank FA04 sampai FA07. Switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20, lalu kita exit, lalu kita lihat untuk VLAN 30 nya FA08, 09, 010, dan 011. Kita masukkan interface rank FA08 sampai 11, lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 30. Kalau sudah kita exit, lalu kita cek to show VLAN brief. Nah, bisa dilihat di sini VLAN 10, 20, dan 30 sudah masuk. Lalu kita konfigurasikan juga pada switch ketiga. Kita ke tab CLI, lalu enter. Kita akan membuat terang terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat di sini bahwa yang terhubung dengan switch 2 adalah FA01. Kita masukkan interface FA01, switch port mode terang, lalu kita exit, lalu kita masukkan VLAN-nya. Kita lihat di sini PC 15 FA02 dan PC 16 FA03. Interface FA02 sampai 3, enter. Interface rank, lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Lalu kita exit, kita cek untuk VLAN 20 nya PC 17 FA04, 05, 06, dan 07. Kita masukkan interface rank FA04 sampai 7, switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Lalu kita exit, kita masukkan juga yang VLAN 30 FA08, 09, 10, dan yang terakhir adalah 11. Interface rank FA08 sampai 11, enter. Switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 30. Lalu kita exit, coba kita cek to show VLAN brief. Nah, di sini juga VLAN 10, 20, dan 30 sudah masuk ke sini semua. Kita coba X, lalu kita ke PC 1, kita ke IP configuration, lalu kita klik di HCP. Nah, bisa dilihat sini sudah successful. Coba kita ke VLAN 20 ke PC 3.
Nah, ini juga sudah successful. Ini juga sudah successful. Kita coba ke VLAN 40. Ini juga sudah successful. Lalu kita ke VLAN 50. Nah, yang VLAN 50 ini juga sudah successful. Kita coba ping dari PC 1 ke PC 3. Kita coba lagi. Nah, bisa dilihat di sini sudah successful. Kita coba dari PC 1 ke PC 13. Kita coba lagi, kita delete dulu. Sudah successful. Nah, mungkin cukup sekian video materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam mempraktikannya. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.